Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang mulai dari tema yang kelima ya, awal dari tema 5 atau tema ya, yaitu yang berjudul wirausaha. Pada kesempatan ini adalah muatan dari PKN ya. PKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Di tema 5 ini ya, judulnya wirausaha ya. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa ya, sebelum dimulai pembahasan, kita akan mengetahui dulu indikator ataupun kompetensi dasar dan indikatornya ya. Yang pertama ya, 1.3, yaitu sikap spiritual, yaitu mensyukuri keberagaman sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Allah yang Maha Esa ya. Jadi aspek spiritualnya adalah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada bangsa Indonesia ya, sehingga banyak beraneka ragam sosial, budaya dan ekonomi ya. Dan fokus pada pembahasan ini adalah ekonomi ya, yaitu wirausaha. Berbagai macam Allah menjadikan manusia melakukan usaha yang berbagai macam usaha ekonomi ya. Kemudian yang kedua, sikap sosial, itu bersikap toleran terhadap keberagaman sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan fokus sekarang yaitu adalah pada keberagaman ekonomi ya. Jadi berbagai macam ekonomi ya masyarakat Indonesia ataupun pekerjaannya. Inna sa'yakum lasyatta dalam Al-Qur'an ya. Bahwasanya sungguhnya sa'yakum lasyatta dari berbagai macam ya, perilaku ekonomi masyarakat, kehidupan masyarakat ya, dalam mencapai kebutuhannya. Dan kita harus toleransi ya. Yang penting itu ada halal, pekerjaan itu halal, maka itu kita harus menghargai, toleran terhadap pekerjaan ataupun penghidupan masyarakat. Yang ketiga adalah kompetensi pengetahuan ya. Kompetensi pengetahuan adalah bisa mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha. Nanti kita jelaskan apa itu wirausaha ya. Itu tentang pengetahuannya. Dan yang terakhir, yang 4.3, menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi contoh-contoh bisa disajikan yang di sekitar kita ya. Wirausaha-wirausaha yang ada di sekitar kita. Baik, kita seperti biasa ada nilai-nilai Islam ya, bahwasanya wirausaha merupakan pekerjaan yang sangat dicintai Allah ya. Memiliki keutamaan-keutamaan dalam Islam ya. Di antara keutamaan
itu adalah ya, banyak ya, diantaranya ada dua ya hadis ya. Yang pertama, ada yang pertama bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul kasbi atyabu, ya. Wahai Rasulullah, mata pencarian atau kasab apakah yang paling baik? Ya. Qala amlur rajulu biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur, yang diberkahi, yang jujur ya. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik ya, yaitu yang pertama adalah ya pekerjaan hasil dari jeri tangan, jeri payah tangan sendiri ya. Itu ya wirausaha ya. Dan termasuk wirausaha adalah perdagangan. Di sini dijelaskan lebih spesifik bahwasanya yang kedua adalah perdagangan yang mabrur, yang baik, yang diberkahi ya, yang di situ dia jujur di dalam berdagang, tidak berbohong dan tidak menipu ya. Ini ya pekerjaan yang baik ya, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma akal ahadu ta'aman, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi, wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi ya. Tidaklah seorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri ya. Jadi sebuah dari kerja tangan, kerja keras ya, ataupun hasil karya sendiri. Karena Nabi Dawud dahulu bekerja pula atau makan dari hasil kerja keras tangannya. Sebagaimana kita katakan bahwa Nabi Dawud walaupun dia seorang raja, tetapi ia tetap bekerja, yaitu dengan membuat baju besi ya. Jadi dengan membuat baju besi kemudian dijual ya, dan hasilnya dia makan. Nah ini ya, walaupun dia seorang raja tetap ya berwirausaha dengan membuat baju besi dan kemudian dijual ya. Nah ini contoh dari keutamaan wirausaha dalam Islam. Nah, kita pengertian dari wirausaha ya secara lughawi atau secara harfiah atau secara bahasa. Wirausaha, wira artinya berani, usaha adalah berusaha. Jadi berani berusaha sendiri ya. Itu artinya secara bahasa. Adapun secara istilah, wirausaha, kewirausahaan adalah sebuah kegiatan hukum yang didirikan oleh seorang atau lebih dengan modal dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi kegiatan ekonomi ya, bekerja dari seorang ataupun lebih patungan, usaha patungan ataupun usaha join ya, yang kemudian dengan kemampuan dan modal sendiri ya. Ini ya kewirausahaan. Dan orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut wirausahawan ya. Ini ya pengertian dari wirausaha ya. Jadi bekerja ya, orang yang bekerja dengan kemampuan sendiri, dengan modal sendiri ya. Nah ini sikap yang secara umum ya, ini sikap yang umum yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai pemilik usaha. Jadi sama usaha itu harus menghormati dan menghargai ya. Yang penting pekerjaan itu halal, maka kita harus menghargai ya, usaha-usaha yang dilakukan oleh orang lain ya. Kemudian bekerja keras ya untuk memajukan usahanya. Jadi tak pantang menyerah, tadi bekerja terus, bekerja keras ya. Saya kuat kemampuan dia ya, untuk memajukan usahanya. Dan melakukan persaingan usaha secara sehat. Jadi boleh bersaing asal sehat, tidak bersaing secara curang ya. Jadi harus secara sehat ya. Jadi boleh bersaing antara usaha satu dengan usaha yang lain. Yang penting secara sehat, tidak curang, tidak merendahkan ya usaha yang lain.
Dia selalu mengembangkan usaha sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi selalu melakukan inovasi ya dalam usahanya ya, karena waktu terus berubah ya, kebutuhan manusia ataupun kebutuhan konsumen juga berubah, maka selalu mengembangkan usahanya melihat dari perkembangan zaman ya. Biar pantang menyerah dalam menghadapi hambatan ya. Jadi terus ya, walaupun gagal ya bangkit lagi ya, tidak menyerah ya, terus berusaha ya. Jadi ketika dia rugi terus ya, ya evaluasi, kemudian terus bangkit ya, dan pantang menyerah. Nah, ini sikap yang syar'um ya, sifat yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Tujuannya ya, tujuan kewirausahaan adalah meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas ya. Jadi diharapkan ya, bukan hanya keinginan kita untuk kerja sebagai karyawan ya, tetapi harus wirausaha menjadi bos ya. Itu jadi wirausaha, jiwa yang wirausaha ya, walaupun berdagang kecil-kecilan ya, itu lebih istilahnya lebih terhormat daripada dari bawahan ya. Dan yang selanjutnya menyadarkan masyarakat akan memberikan kesadaran berwirausaha. Nah tadi, jadi masyarakat jangan sampai hanya mengandalkan ya menjadi pegawai atau karyawan ataupun gaji dari atasan, tetapi harus ya memiliki jiwa wirausaha, sehingga dia bukan hanya mencari lowongan kerja tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat ya, karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya pintu rizki ya itu adanya 9 dari pintu rizki, 9 dari 10 pintu rizki adalah dalam perniagaan atau perdagangan ya. Jadi ini berdagang atau berniaga atau berwirausaha itu menghasilkan pintu rizki yang besar ya. Kemudian yang keempat, membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Jadi membudayakan semangat ya, jadi tadi ya, tadi semangat berusaha sendiri ya, dengan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Yang sasaran kewirausahaan kelompok masyarakat, jadi organisasi kemasyarakat ini bisa menciptakan sebuah lapangan pekerjaan ya, dengan cara join ya, ataupun bersama-sama membentuk suatu badan usaha ya yang bisa berkembang ya. Yang kedua, pelaku ekonomi ya, ini pengusaha kecil, koperasi ya, banyak sekali pedagang-pedagang kecil itu ya merupakan wirausaha ya, wirausahawan ya. Juga generasi muda, anak-anak yang putus sekolah, calon wirausahawan ya. Dan juga tadi ya, yang baru lulus ya, kemudian melamar ke sana kemari tidak dapat, maka bisa dia menciptakan lapangan pekerjaan dengan menjadi wirausahawan. Nah, apa manfaatnya? Banyak ya, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam ya. Jadi dengan adanya wirausaha berarti bisa terpenuhi ya kebutuhan manusia yang beragam. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, karena menciptakan lapangan pekerjaan maka akan menarik ya lapangan pekerjaan ya. Yang ketiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat ya, karena bidang-bidang usaha ini membutuhkan kreativitas dan inovasi ya, terobosan yang baru
yang kira-kira bisa menarik ya, pelanggan dan konsumen. Yang keempat, mengurangi pengangguran. Jelas ya, karena semakin banyak usaha, semakin banyak memerlukan tenaga kerja yang bisa mengurangi pengangguran. Yang kelima, meningkatkan persatuan dan kesatuan antara pemilik usaha dan masyarakat, antara atasan dan bawahan ya, antara pegawai dan pemilik usaha. Nah, ruang lingkup ya, wirausaha yang pertama, lapangan agraris dan pertanian ya, perikanan ya. Jadi menjadi petani itu bagus ya. Itu apa namanya, wirausaha juga. Jadi dia mengerjakan usahanya dengan membuka lahan pertanian ya, ataupun perikanan ya, nelayan ya, ataupun peternakan ya, itu juga termasuk ya dalam ruang lingkup ini ya, beternak ikan atau beternak kambing, ayam ya, ataupun beternak sapi, semuanya peternakan juga termasuk agraris ya. Jadi pertanian, peternakan, perikanan ya, perkebunan termasuk ini ya, agraris ya. Jadi orang yang menggeluti bidang ini termasuk wirausahawan ya. Yang kedua, lapangan pariwisata. Nah, contohnya jadi membuat misalkan pariwisata alam ya, membuat alam menjadi indah, kemudian menarik pengunjung ya, banyak sekali menarik tenaga kerja dan juga menarik wisatawan ya. Jadi dalam orang yang bergelut dalam pariwisata juga termasuk wirausahawan ya. Kemudian dalam perdagangan ya, perdagangan juga ya, dari mulai ngulak istilahnya ya, membeli barang kemudian menjual lagi, termasuk ya dalam bidang wirausaha ya. Jadi kita jual beli walaupun kecil-kecilan ya, ataupun berjualan walaupun kecil-kecilan ya, itu juga termasuk dari wirausahawan. Dan jasa, banyak sekali jasa ya. Contoh wirausahawan dalam bidang jasa seperti bengkel ya, tukang cukur ya, ataupun jasa angkutan ya, misalkan jadi sopir ya, atau mananya jasa angkutan ya. Semuanya bidang jasa ya. Jadi wirausahawan dalam bidang jasa banyak sekali ya, termasuk ya hotel penginapan ya, termasuk dalam bidang jasa ya. Jadi banyak sekali ruang lingkup dari jasa ini ya. Kemudian pertambangan dan energi ya. Jadi pertambangan ya, misalkan tambang pasir ya, atau batu alam ya, seperti di Cirebon ya, di Bobos ya, ataupun batu kapur ya, ataupun pasir, itu termasuk pertambangan ya. Dan yang terakhir, industri dan kerajinan. Dan industri ada yang industri kecil ataupun menengah dan industri besar. Industri kecil banyak sekali ya di Cirebon ya, industri makanan contohnya ya, banyak sekali. Misalkan contoh ya, empal gentong ya, kemudian jamblang ya, nasi jamblang ya, dan industri pakaian ya, ada batik terusmi ya, dan sebagainya ya, ini juga termasuk dari industri. Ataupun makanan ringan di Pleret banyak sekali ya, di makanan-makanan ringan yang membuat makanan olahan kemudian dijual, itu termasuk industri ya, mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Ataupun kerajinan-kerajinan ya, kerajinan yang menjadi souvenir ataupun hiasan ya, itu juga termasuk ya, di ruang lingkup dari wirausaha. Dan yang terakhir, nah ini penting ya, akhlak wirausahawan muslim ya. Sebagai seorang muslim kita harus mengerti ataupun paham dan harus
melaksanakan akhlak ini ya. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam berniaga ataupun berwirausaha atau pengusaha atau wirausahawan muslim harus mengetahui hal ini. Yang pertama ya, luruskan niat, artinya niatnya ikhlas. Apa niat ikhlas? Maksudnya kita berusaha menjadi wirausahawan, menjadi pengusaha dalam rangka mencari karunia Allah dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan baik untuk diri ataupun keluarga ya. Itu niat ini akan berpahala insyaallah. Orang yang mencari nafkah, berusaha untuk menghidupi diri dan juga keluarga itu mendapatkan pahala ya, masuk ibadah ya. Yang kedua, seorang wirausahawan muslim atau pengusaha muslim harus memiliki budi pekerti yang luhur ya, akhlak yang baik. Apa contohnya? Jujur ketika berdagang, jujur ya. Jangan sampai berdusta ketika menawarkan barang ya. Kemudian juga disiplin ya. Disiplin waktunya, disiplin dalam hal bidang usahanya, dan juga amanah, dapat dipercaya, menepati janji, membayar hutang, menagih hutang dengan baik ya, dengan cara yang baik, memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan bayar hutang ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Itu dalam Al-Qur'an barang. Dan apabila mereka kesulitan dalam bayar hutang maka berikanlah ya. Kalau nggak ada waktu sampai waktu yang ada ataupun luas ya, bisa membayar hutang. Yang ketiga, usaha yang halal. Jadi usaha yang dilakukan itu halal, bukan termasuk maghrib singkatannya maisir, gharar, dan riba. Maisir artinya judi, unsur judi nggak boleh ya, haram. Misalnya usaha judi ataupun usaha istilahnya taruhan, misalkan ada pertandingan bola ya, totoan istilahnya yang Cirebon ya, yang kalah bayar, itu judi termasuknya. Ataupun ketika ada pemilihan kuwu misalkan ya, ada totoan yang jagoannya kalah membayar, itu judi termasuknya. Ataupun perlombaan yang hadiahnya dari iuran peserta ya, jadi yang menang dapat hadiah tersebut dari iuran, itu juga termasuk judi ya. Kemudian gharar itu penipuan ataupun ketidakjelasan ya. Misalnya ketika jualan harus jelas ya. Jangan, makanya Rasulullah melarang menjual mangga ataupun buah yang masih pada pohonnya ya, karena ini tidak jelas ya, berapa yang sudah berbuah, yang tidak berbuah ya. Makanya sistem ijon juga dilarang oleh Nabi ya, karena ini tidak jelasan bisa menjadi penipuan ya. Dan yang riba, apalagi riba ini adalah kelebihan dalam jual beli dan juga dalam utang ya. Contohnya utang 10.000 bayarnya 15.000, maka 15.000 ini adalah riba, dan riba ini merupakan dosa yang besar ya. Dosanya sangat besar ya. Dan juga tidak boleh menjual barang yang haram. Contohnya jual minuman keras ya, jual daging babi ya, jual barang najis ya, itu, ataupun jual binatang yang buas, itu juga nggak boleh ya. Jadi binatang buas yang Rasulullah menyuruh untuk membunuh kemudian dijual ya. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah melarang jual beli anjing dan kucing ya. Nggak boleh. Kalau memelihara kucing boleh, tapi kalau jual beli itu ada larangannya. Yang keempat, menunaikan kewajiban. Ya, apa kewajibannya? Kalau sudah sampai nisab maka harus bayar zakat. Ya, kalau perniagaan misalkan usaha ataupun perniagaan, maka kalau sudah sampai nisab maka harus bayar zakat ketika haul ya.
Dan juga membayar gaji pegawai. Jadi kalau sudah punya anak buah, maka harus segera dibayarkan gajinya ya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "U'tul ujra qabla ayyajifa arquhu." Bayarlah upah sebelum keringatnya kering ya, jadi sebelum pegawai. Jadi sebelum itu selesai maka harus ya bayar gaji, bayar hutang juga kalau kita punya hutang ya, hutangnya ya bukan hutang riba ya. Dan yang kelima, menghindari riba dan segala sarana riba ya. Contohnya pinjam ke bank tidak boleh ya. Misalnya pinjamnya 10 juta ya, bank pasti minta bayarnya itu lebih dari 10 juta. Itu riba ya. Dan riba itu ya dosa yang paling rendah dari riba adalah seperti zina dengan ibu kandungnya sendiri ya. Alhamdulillah min dzalik ya. Jadi riba ini dosanya sangat besar. Bahkan orang yang melakukan riba ini melakukan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, dosanya sangat besar riba ini ya. Jadi riba ini ada dua ya. Ada namanya riba fadl, ada namanya riba nasi'ah. Riba fadl yaitu tukar menukar barang yang sama jenisnya tapi beda takarannya, seperti ya tukar menukar beras dengan beras ya, misalnya beras yang satu oleh kualitas 1 dan kualitas 2, yang satu sekilo misalkan yang satunya 1,5 kilo ya, itu nggak boleh ya. Ataupun uang ya, misalkan uang yang baru dengan uang yang lama tukar, tapi ukurannya atau nilainya berbeda. Uang yang lamanya itu misalkan 12.000, uang yang barunya 10.000. Jadi tukar menukar uang ya, barang yang sama tapi beda nilainya, itu juga termasuk riba. Ataupun riba nasian itu misalnya tadi utang ya, mengertikan dengan utang. Utangnya 10.000 bayarnya 15.000. Itu namanya riba. Ya, dan ini riba sangat besar dosanya dan juga akan menghancurkan orang yang melakukan riba. Dan Allah melaknat ya, orang yang makan riba, orang yang membayar riba, saksinya, dan semua yang berkaitan dengan riba. Jadi bank ya itu kena semua laknat Allah ya, kepada kasirnya, kepada pegawainya ya, semuanya sama ya, kerjasama dalam dosa ya. Yang keenam, menghindari mengambil harta orang lain dengan cara yang batil ya. Nggak boleh kita merampas ya, menipu ya, ataupun mengambil, mencuri ya dengan cara yang batil. Korupsi juga termasuk ya. Kemudian menjaga komitmen terhadap peraturan yang ada. Jadi kita harus menjaga komitmen antara akad, sesuai dengan akad ya, perjanjian ya, dan juga peraturan yang ada di pemerintah ya. Lagi peraturan itu tidak melanggar syariat, maka kita harus patuhi ya. Yang kedelapan, tidak memudaratkan, membahayakan orang lain, seperti ya, tidak mematok harga yang tinggi karena memanfaatkan kebutuhan ya, ataupun ya menimbun barang supaya dapat dijual setinggi-tingginya harganya ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda ya, tidak ada orang yang menimbun barang dagangan melainkan seorang pendosa ya. Kemudian yang 9, loyal terhadap orang-orang beriman, tidak akan mengadakan hubungan dagang dengan pihak-pihak yang secara terang-terangan menyatakan permusuhan dengan Islam dan kaum muslimin ya, seperti zaman sekarang ya. Ada barusan ya kejadian orang yang dari Prancis ya, yang presidennya atau perdana menterinya itu ya menghina orang Islam ya, dan membolehkan majalah yang menerbitkan kartun-kartun Nabi dengan cara yang tidak benar ya. Menghina Nabi itu dosa besar ya, dan pelakunya akan kena azab baik itu di dunia ataupun di akhirat. Dan kalau pemerintah kita
ya, ataupun ulama ya, MUI menganjurkan untuk boikot, maka kita boikot produk-produk dari negara tersebut yang menghina Islam dan bukan kaum muslimin, menghina Nabi ya. Dan yang ke-10 yang terakhir, mempelajari hukum muamalah Islam. Jadi orang yang berdagang, orang yang berjualan itu harus mengerti ya hukum-hukum muamalah dalam Islam, baik itu hukum jual beli atau yang lainnya yang berkaitan dengan transaksi ya. Ini harus tahu. Makanya Khalifah Umar dulu mengusir pedagang yang tidak menguasai hukum jual beli di pasar kaum muslimin ya. Tapi sekarang luar biasa ya, banyak sekali orang berdagang tapi tidak mengerti, sehingga terjerumus dalam apa? Dalam riba, dalam horor ataupun maisir ya. Karena itu harus belajar ya. Orang yang penjual, orang yang berjualan, baik itu di marketplace ataupun yang di dunia nyata, harus ya mempelajari hukum muamalah supaya jangan terjerumus kepada harta yang haram atau transaksi yang haram ya. Nah ini ya akhlak wirausahawan muslim yang harus kita miliki sebagai wirausahawan dan pengusaha muslim. Baik ya, itu ya yang bisa disampaikan ya. Kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.